Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nova Irawan. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh ekonomi dunia, yaitu John Maynard Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan Inggris. John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran John Maynard Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian, ia dikenal sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru, yakni mazhab Keynes. John Maynard Keynes memulai pendidikannya di taman kanak-kanak, lalu melanjutkannya ke sekolah sebelum akhirnya berhasil memasuki Eton, di mana Eton merupakan salah satu sekolah bergengsi di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Eton, John Maynard Keynes berhasil mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Cambridge University. Di sana, dia memilih untuk belajar matematika, yang mana matematika merupakan mata pelajaran yang sangat dikuasainya sejak kecil. Selama masa kuliahnya di Cambridge University, John Maynard Keynes menjalin hubungan yang baik dengan kelompok intelektual Bloomsbury dan banyak seniman. Dia lulus dengan prestasi yang membanggakan. Setelah kelulusannya, ia bekerja untuk India Office selama beberapa saat sebelum akhirnya ia memutuskan kembali ke bangku sekolah. Lagi-lagi, ia mendapatkan beasiswa. Kali ini, beasiswanya di King's College. Selama Perang Dunia I, Keynes bergabung sebagai bendahara dan pada masa inilah ia menerbitkan buku pertamanya, yaitu The Economic Consequences of the Peace, yang membawa ketenaran bagi dirinya. Ekonomi Keynesian atau teori Keynes merupakan salah satu teori ekonomi yang didasarkan oleh pemikiran John Maynard Keynes. Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kempis-kembangnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. John Maynard Keynes tentunya memiliki beberapa karya atau buku, di mana karya atau buku tersebut diantaranya yang pertama pada tahun 1913 dengan judul The Indian Currency Finance berisi tentang fokus terhadap masalah-masalah moneter. Lalu yang kedua pada tahun 1919 dengan judul The Economic Consequences of Peace, di mana buku ini berisi tentang kritik terhadap negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama dengan cara menekan pembayaran hutang yang berat kepada Jerman, namun hal tersebut menimbulkan dendam bagi Jerman yang berakhir dengan Perang Dunia Kedua. Lalu yang ketiga, pada tahun 1930 dengan judul buku A Treatise of Money, di mana buku ini berisi tentang volume pertama yang berarti arti dan perang uang dalam perekonomian, dan ada juga volume kedua berarti penerapan uang dalam perekonomian.
Lalu yang keempat, pada tahun 1936 dengan judul buku The General Theory, di mana buku ini berisi reaksi terhadap The Great Depression, dana kelemahan metode klasik dan neoklasik yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada intinya, teori Keynes yang didasarkan pada pemikiran John Maynard Keynes mengatakan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Dalam kata lain, apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus inilah yang terus berlanjut dan menjaga perekonomian berjalan secara normal. Lebih lanjutnya, Keynes menegaskan bahwa sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri, sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik ini antara lain kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang, di mana terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyak uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Sementara itu, kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran atau pajak. Pada dasarnya, dua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi. Kesimpulannya, teori Keynes yang didasarkan oleh pemikiran John Maynard Keynes yaitu pertama, Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Lalu yang kedua, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat. Sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter aktivitas adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh ekonomi dunia yaitu John Maynard Keynes. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.